Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari, NPM 1200220002, jurusan Arsitektur S1, dosen penguku Ibu Aitas Nayati MPD, mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Pandangan Islam Terhadap Jihad dan Terorisme. Dalam bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah al-irhab. Dari sini bisa dipahami bahwa kata al-irhab, teror, berarti menimbulkan rasa takut. Irhabiyun, teroris, artinya orang yang buat orang lain ketakutan, orang yang menakuti orang lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris, teror berarti kengerian. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, dan teror adalah perbuatan sewenang-wenang, kejam, bengis dalam usaha menciptakan ketakutan, kengerian oleh seseorang atau golongan. Selain itu, ada beberapa definisi tentang terorisme, antara lain: 1. Menurut Majelis Ulama Indonesia, terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik, bersifat transnasional, dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membeda-bedakan sasaran. 2. Menurut Habib Muhammad Rizak Sekap, Ketua Umum Front Pembela Islam PBI, beliau menyatakan sangat setuju dengan tindakan aparat yang menangkap dan mengadili para pelaku teror dan pengeboman bunuh diri. 3. Menurut Muhammad Mustafa, terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditunjukkan kepada sasaran secara acak, tidak ada hubungan langsung dengan pelaku, yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusan massal. Sejarah tentang terorisme. Berkembangnya terorisme ditandai dengan bentuk fanatisme, aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh satu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tirani. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dan mengacu pada sejarah terorisme modern. Walaupun istilah teror dan terorisme baru mulai populer, namun fenomena yang ditunjukkan bukan baru. Kata terorisme berasal dari bahasa Prancis le terror, yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah dari hasil revolusi Prancis yang menggunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal orang yang dituduh melakukan kegiatan pemerintah. Terorisme dalam pandangan hukum di Indonesia. Teror bom di Amerika Serikat. Peristiwa ini telah menghancurkan gedung WTC, World Trade Center, dan menyebabkan jatuhnya korban. Peristiwa ledakan bom Bali ini di kawasan wisata Legian Kuta, Bali, telah menambah lebaran hitam kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia. Sejak itulah terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia. Bahkan lebih jauh lagi, terorisme adalah musuh umat manusia di seluruh dunia. Demikian diksi yang populer di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. BNPT sebagai bagian dari ikhtiar pencegahan terorisme ada dua strategi. Yang pertama, kontraradikalisasi, yaitu merupakan upaya proaktif yang ditunjukkan kepada seluruh elemen masyarakat. Salah satu isu penting yang perlu terus dikampanyekan adalah pemahaman
bahwa terorisme adalah paham kekerasan yang tidak terkait dengan ajaran agama. Karena itu, ia harus dilawan secara bersama demi terciptanya kerukunan dan kedamaian. Yang kedua, deradikalisasi adalah ditunjukkan kepada masyarakat yang sudah terpapar oleh ideologi radikal teroris. Terorisme dalam pandangan Islam. Kekerasan dalam terorisme bukan hanya terjadi secara fisik, tetapi secara jasmani dan mental. Dalam tindakan terorisme merupakan dimensi kekerasan yang terjadi secara fisik, yang kemudian menimbulkan korban dan pertumpahan darah. Tindakan teror yang dilakukan para teroris itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan menghargai antar umat manusia. Islam pun tidak pernah mengajarkan kepada umatnya berlaku kasar terhadap orang lain walaupun dia non-muslim. Tak hanya itu, dengan diutusnya Nabi Muhammad, Allah menyerukan kepada kita agar selalu mengikuti ajaran yang Nabi Muhammad ajarkan. Bukankah Nabi kita tidak pernah mengajarkan untuk umatnya menteror umat yang lain, apalagi umat atau kaum yang lemah? Di zaman sahabat, teror dan mengkafirkan orang Islam juga sering dilakukan oleh kaum Khawarij, seperti pada peristiwa pembunuhan Abdul bin Khattab beserta istrinya karena menolak pernyataan kaum Khawarij bahwa Ali dan Utsman telah kafir. Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari meriwayatkan yang artinya, mereka membaringkannya dan kemudian menyembelihnya sehingga darahnya mengalir ke air. Kemudian mereka menemui istri Abdullah bin Khattab. Dia berkata, aku ini seorang perempuan, tidaklah kalian takut kepada Allah? Kemudian mereka membela perutnya dan membunuh 3 perempuan lainnya dari daerah Taik. Islam sebagai agama, pandangan hidup dan sebagai atau jalan hidup bagi penganutnya tentu saja tidak mengizinkan dan bahkan mengutuk terorisme. Islam dengan kitab sucinya Al-Quran yang mengajarkan tentang moral-moral dengan kitab sucinya berdasarkan konsep-konsep seperti cinta, kasih sayang, toleransi, dan kemurahan hati. Nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran membuat seorang muslim bertanggung jawab untuk memperlakukan semua orang, apakah itu muslim atau non-muslim, dengan rasa kasih sayang dan rasa keadilan, melindungi yang lemah dan yang tidak bersalah, dan mencegah kemungkaran. Jihad. Kata jihad berasal dari kata al-juhd atau al-jahad, artinya al-musaqah, kesulitan, sedangkan al-jud artinya al-toqah, kemampuan, kekuatan. Menurut al-Lais, al-jud dan al-jad satu arti, yaitu segala sesuatu yang diusahakan seseorang dari pengertian dan kesulitan. Istilah jihad juga digunakan untuk melawan nafsu syaitan dan orang-orang fasik. Adapun jihad melawan hawa nafsu, yaitu dengan belajar agama Islam, belajar syariat dengan benar lalu mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Sementara jihad melawan syaitan, yaitu dengan menolak segala subhat yang ia bawa dan sahat yang selalu dihiasi. Sedangkan jihad melawan orang kafir dapat dengan tangan, harta, lisan maupun hati. Jihad dalam pandangan para mufassir. Adapun mengenai banyaknya kata-kata jihad di dalam Al-Quran yang dihubungkan dengan perang, hal ini terjadi karena peperangan yang diizinkan Islam ada pengecualian karena sebab-sebab tertentu, dan ajaran Islam tidak menganjurkan untuk berperang. Berdasarkan fakta sejarah peperangan zaman Nabi dan faktor sosial historis diturunkan Al-Quran, Said Sabiq menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat 2 kondisi izin perang. Pertama, untuk membela jiwa, harga diri, harta negara. Kedua, membela dakwah Islam, seperti adanya intimidasi terhadap orang lain yang ingin masuk Islam. Ibnu Qasim al-Juhziyah membagi beberapa peperangan melawan musuh Islam ke dalam 3 periode. Yang pertama, perang diizinkan secara terbatas. Yang kedua, perang diwajibkan secara terbatas. Yang ketiga, perang diwajibkan secara mutlak. 1. Perang diizinkan secara terbatas. Dalam hal ini umat Islam diizinkan berperang. Izin perang ini turut
turun setelah mereka hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan nyawa mereka dari penindasan kaum musyrikin yang ada di Mekah. 2. Perang diwajibkan secara terbatas. Dalam hal ini umat Islam kemudian diwajibkan memerangi kaum musyrikin yang memerangi mereka, dan sementara kaum musyrikin yang memerangi mereka tidak boleh diperangi. 3. Perang diwajibkan secara mutlak. Dalam hal ini umat Islam diwajibkan memerangi kaum musyrikin secara keseluruhan, baik orang-orang yang memerangi mereka maupun tidak. Pendapat Ibnu Qasim di atas juga didukung oleh pendapat ulama seperti Abdul Aziz bin Baz. Ia juga membagi jihad perang di dalam Islam ke dapat 3 periode. Pertama, umat Islam diwajibkan perang tanpa ada kewajiban tentang hal itu. Kedua, umat Islam diperintah untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka saja, sementara tidak boleh memerangi orang-orang yang tidak memerangi mereka. Ketiga, umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin secara mutlak, baik mereka yang memerangi umat Islam maupun tidak, dengan tujuan untuk menyiapkan kemusyrikinan di muka bumi ini. Jadi kesimpulannya, jihad artinya adalah kesungguhan, kekuatan, dan kelapangan. Jadi dalam hal ini jihad bukan hanya melawan musuh, tetapi bila ada seseorang pemimpin yang memerangi pengangguran, kemiskinan, pemberantas maksiat demi mencapai ridho Allah dan demi kesejahteraan rakyatnya, maka hal ini bisa juga disebut dengan jihad. Yang kedua itu, jihad bukan hanya untuk jiwa atau perang militer, tetapi bisa juga jihad dalam dimaknai dengan bentuk lain seperti mengorbankan harta, pengajaran. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.